Gak coba seru sini Vini, kita akan bahas review untuk chapter 1087. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, akhirnya nih, setelah 1 bulan tanpa One Piece karena Oda harus operasi mata yang memang sudah lama dia inginkan, karena katanya penglihatannya mulai memburuk dan mengganggu kinerja dalam menggambar. Dan di sini mari kita melihat pasca Oda recovery dan setelah operasi seperti apa hasilnya, yang bahkan Oda pun memberi kata-kata loh kepada kita semua di mana dia berterima kasih karena membolehkannya istirahat yang emang ada yang ngebolehin ya. Dan dia pun melanjutkan, saya akan bekerja keras ketika masih beradaptasi untuk meningkatkan penglihatannya yang mantap nih, get well soon untuk Oda Sensei. Nah, jadi pastikan kalian juga tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu udah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Tapi sebelum itu, udah lama juga nih saya nggak nge-shout out donatur resmi dari channel Devil No Mi. Saya mau berterima kasih nih buat Mas Edi Odang. Anjay, udah lama nih Edi Odang. Lalu juga ada Mas Chandra Prakarsa, Dwi Payana Edo, Syarif Alfat, yang selalu setia menjadi membership Devil Fruit user dari channel ini. Serta juga yang mau lebih wadaw biar kayak Monkey the Guard di chapter ini, yaitu sebagai Haki user, terima kasih kepada Reza M dan juga David Ovado Servus yang bahkan udah setahun lebih, yang wah ini wadidaw banget. Dan tidak hanya Haki user, buat yang mau lebih baik lagi menjadi pengubah dunia ini, aka Will of the, terima kasih buat Mas Ahmad Anwar, lalu juga Opa Seki dan Mas Samuel Yusuf. Kalian juga yang mau jadi donatur resmi dari Devil No Mi bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya, dan dapatkan stiker-stiker unik ini dan badges berry yang sangat eksklusif di sebelah nama kalian. Nah, jadi siapkan kopi, jelo body besar, pasang headsetnya, ambil porsi PWN, wadidaw. Nah, di mana judul untuk chapter 87 adalah Battleship Back, dan kita juga langsung mendapatkan cover request dari S yang menggunakan merah-merah nominya untuk memanaskan air untuk mandi, yang wow sangat useful sekali di kehidupan sehari-hari. Nah, di mana chapter pun dimulai dari area cabang di G1 Angkatan Laut, yang itu pun di daerah pesisir untuk pembuangan kapal. Di situ Brenyo dia sedang menceritakan kalau kapal perang sisa-sisa itu akhirnya dijadikan samsak oleh seseorang yang akhirnya dinamakan sebagai Battleship Back, yang awalnya dari sandbag atau samsak. Dimana di sini ternyata Brenyo dia sedang bercerita kepada Full Body dan Django, yang sejujurnya ini sangat random banget sih. Ngapain coba dia seorang komodor cerita berdua hanya kepada Django dan Full Body yang cuma seorang letnan komandan yang sejujurnya ini sangat jauh sekali dari pangkatnya. Dia bercerita kalau itu adalah tempat latihan dari Vice Admiral Garp di masa mudanya, yang sudah menjadi latihan sehari-hari yang bahkan terus berlangsung sampai berdekade-dekade. Yang lebih mengesankan lagi adalah bahkan sampai sekarang Garp masih suka meninju itu semua secara rutin. Yang gila banget sih, udah setua itu saja Garp masih sangat sehat terus, dimana dia terus berlatih. Yang lebih gila lagi, sebenarnya Garp ini bisa dengan sangat mudah ngancurin kapal-kapal perang tersebut, tetapi akhirnya dia cuma menjadikan sebagai samsak doang. Ini sebenarnya bagian yang cukup menarik yang akan kita coba bahas di bagian analisis juga. Di mana Full Body pun bertanya kenapa ada 2 kapal, dan Brenyo pun langsung menjawab jika salah satunya digunakan oleh murid dari Garp tersebut dan dia adalah mantan Admiral Aokiji. Mereka memiliki aturan untuk tidak menggunakan haki ataupun buah iblis dalam latihannya. Kekuatan dari para pahlawan bukanlah kemampuan bawaan, tetapi latihan dan usaha kerja keras yang mereka lakukan secara terus-menerus, yang sejujurnya ini adalah definisi the real kesuksesan didapat dari proses yang panjang. Kita pun akhirnya langsung berpindah ke Pulau Hachinosu. Di sini San Juan Wolf yang di mode raksasanya akhirnya terhempas dengan sangat mudah oleh Garp ke lautan, yang walau tidak diperlihatkan caranya, tetapi dari kata-kata Kroco Kurohige sepertinya cukup jelas jika itu kemampuan dari Garp, yang bahkan mereka pun berkata Garp sangat menakutkan. Karena ingat ya, Wolf ini manusia terbesar yang ada di dunia One Piece, dan Garp bisa menonjoknya sampai terbang begitu saja. Yang sebenarnya lagi-lagi sangat wajar kan, Garp sendiri pada berkata dia pernah meratakan berbagai gunung untuk melawan Don Chinjao.
Dan Vasco Shot pun dia membuat api besar dari mulutnya dan mencoba menyerang Garp, tetapi di situ dia menggunakan bajak laut yang sebelumnya telah dia kalahkan sebagai tameng. Yang kocaknya, dari yang awalnya cuma 3 yang terbakar, sepertinya dia membuat lebih banyak lagi orang-orang terbakar dan melemparnya ke seluruh kota. Yang ini benar-benar dah keterlaluan. Pizarro sangat kesal sekali karena dia tahu itu akan membakar satu pulau dan membuat komodornya alias Stitch pasti bakal marah. Ingat awal mereka diperkenalkan, dia sudah sangat mewanti-wanti agar Vasco Shot tidak membakar kota tersebut. Akhirnya itu benar-benar terjadi. Di sini pun masih terlihat bagaimana Garp sangat-sangat tenang dan masih bersenang-senang. Yang ternyata kapal Garp yang tadinya ada di tengah pulau sudah kembali lagi berlayar di pesisir pantai dan sudah menyelamatkan semua rakyat dan angkatan laut yang terluka. Yang bahkan Hibari yang sebelumnya membeku pun akhirnya sudah berhasil ditolong di bagian sini. Dimana sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik sih, yang mungkin tidak akan semua orang sadar jika kalian lihat panel kecil di bagian kanan bubble text ini. Ya benar, dia adalah tangan kanan dari Garp yang bernama Bogart. Saya kira dia tidak datang karena sebelumnya adanya panggilan ke Pulau Eket, tapi dari cara Oda yang men-spill tipis-tipis seperti ini, pasti akan ada maksudnya nih untuk masa depan. Di mana kebingungan kita di spoiler kemarin akhirnya terjawab juga, di mana mereka semua ternyata memang bergerak dengan tujuan utama yang ada, yaitu hanya untuk menyelamatkan Kapten Koby. Makanya awalnya saya bingung kok mau nyelamatin Koby tapi mereka semua malah bertarung. Yang ternyata alasan bertarungnya hanya untuk mengulur waktu saja. Di sini Koby, Helmeppo, dan Grus lah yang tertinggal di pulau dan akan mengulur waktu. Yang sejujurnya ini adalah kombinasi yang paling pas banget sih yang Oda berikan. Untuk Koby dan Helmeppo cukup jelas lah ya, mereka adalah karakter yang cukup ter-highlight di serial ini. Makanya akhirnya sengaja ditinggal bersama Garp juga. Yang bahkan borgol kaki dari Koby terlihat sudah terlepas ya. Dan satu orang lagi yaitu Prince Grus yang cukup ter-highlight sebelumnya pun akhirnya ternyata dia tertinggal bersama Garp dan yang lainnya, dimana alasannya cukup klise lah. Karena dia cuma ingin diakui sama Garp sebagai masa depan dari Angkatan Laut yang aduh. Dimana saya yakin dia akan berperan cukup baik juga sih. Di Hachinoso ini walau aneh banget ya, dia memiliki buah iblis yang sebenarnya cukup overpower, tetapi dia malah make gada doang buat nyerang yang aduh ini sangat bottleneck sekali. Dimana di sini pun terlihat Kuzan kembali bangkit setelah menerima serangan Blue Hole dari Garp sebelumnya yang terlihat terluka cukup banyak juga ya dari satu serangan itu. Garp dia meminta yang lainnya untuk berlari sekuat tenaga dan kabur. Tetapi di tengah-tengah itu, Koby teralihkan karena mendengar adanya teriakan wanita yang meminta tolong yang ternyata itu adalah jebakan. Akibat hal itu, Koby diserang oleh Shiryu, tetapi terima kasih kepada gerak cepat dari Garp dan haki luar biasanya, walau dia harus tertusuk oleh pedang Shiryu tersebut. Yang sebenarnya jika kalian sadar, itu bukan cuma nahan pedang biasanya loh, tetapi dia nahan tubuh Shiryu juga di mode menghilangnya, yang makanya di situ Shiryu sangat kaget sekali dan terlihat ada 3 tanda seru. Yang dari sini langsung banyak banget nih yang merasa jika Garp melemah nih, cukup banget kena satu tusukan aja langsung seperti itu. Yang lagi-lagi bagian ini akan kita bahas di analisis deh, karena pasti banyak hatersnya biar rame. Garp pun yang menerima serangan tersebut langsung membalas mukul Shiryu dengan sangat kuat, toh dia pun terlihat langsung berdarah cukup banyak, padahal lagi-lagi itu baru satu serangan saja. Dimana Garp baru sadar itu adalah Shiryu karena sebelumnya dia dalam keadaan menghilang, jadi wajarlah semuanya nggak ada yang sadar. Di sini pun semua pada bilang jika Garp melemah setelah terkena tusukan, ya seperti kalian-kalian lah. Tetapi di sini Garp pun cuma bilang I'm fine atau saya baik-baik saja, yang aduh relax aja brody. Koby pun merasa bersalah akibat hal itu dan Garp pun berkata jika memang sejak awal tujuan mereka adalah mengincar Garp tersebut. Yang di sini pun akhirnya kita tahu kenapa mereka mengincar Garp, karena dia memiliki bounty yang sangat tinggi di 3 crown atau 3 miliar berry yang wadidaw banget lah. Bounty yang sama dikatakan dengan semua admiral. Ya benar, seperti prediksi lama kita, mahkota ini bernilai 1 miliar berry dan bintang itu bernilai ratusan juta. Yang berarti sebelumnya ada satu angkatan laut yang diperlihatkan bernilai 1 miliar berry atau satu mahkota. Kira-kira siapa ya? Apakah dia seorang Vice Admiral? Dimana Kuzan pun dia langsung menyerang dan melompat begitu saja dan siap menyerang Garp menggunakan Ice Glove-nya. Garp lagi-lagi di sini hanya tersenyum setelah tertusuk dan Kuzan pun berkata, "Kalau kalian semua mengikat kaki dan tangan dari Garp-san, tetapi kalian tidak akan bisa membunuhnya." Dimana seorang murid pasti tahu banget lah kekuatan dari sang guru. Tetapi satu hal yang keren adalah di sini Kuzan
Kuzan, dia masih sangat sopan loh memanggil Garp dengan sebutan Garp-san. Dan tepat sebelum beradu, flashback pun akhirnya diperlihatkan. Lihat di sini, Garp yang masih sangat-sangat muda sekali, yang jelas lah ini jauh banget sebelum eksekusi Roger, karena bahkan ketika di Shiki saja 28 tahun yang lalu dia terlihat cukup tua. Yang ini mungkin hampir 40 tahun yang lalu kali ya. Jadi cukup mirip dengan Zoro. Di situ Kuzan pun yang sejak awal memintanya menjadi murid, tetapi Garp lagi-lagi menolaknya dengan tegas. Apa kau ingin mencuri kebebasanku? Garp pun memintanya untuk berlatih ke instruktur angkatan laut saja, yang entah siapa nih, apakah yang dimaksud adalah Zephyr kah atau siapa? Tetapi Kuzan yang benar-benar dia ini bocah cungkring banget, di situ dia pun menjawab, aku sudah belajar semua yang ku bisa dan aku ingin lebih baik lagi. Dimana Garp pun sangat kesal dan berteriak, pergi saja kau, tinggalkan aku. Yang sepertinya Garp ini tipe yang sensian ya di usia mudanya. Tetapi Kuzan yang kekeh tetap ikutan di sebelah Garp dengan menonjok kapal perang yang akhirnya dia jadikan samsak tersebut. Yang awalnya tentu saja dia kesakitan dan Garp pun bilang dilarang ya menggunakan haki. Yang disitu pun Kuzan muda berkata jika dia pada saat itu masih belum bisa menggunakan haki, yang lagi-lagi inilah kenapa saya menyukai power level dari One Piece yang sejujurnya sangat menarik sekali. Walau Kuzan adalah salah satu top karakter di serial ini, tetapi tetap saja dia adalah seorang manusia biasa yang di usia segitu, yang mungkin seumuran dengan Luffy lah, dia masih belum bisa untuk menggunakan haki. Yang bahkan Relic sendiri pun kan pernah berkata, tidak semua orang bisa menggunakan haki, padahal semua orang memiliki haki tersebut di dalam tubuhnya. Butuh latihan dan indera yang kuat untuk dapat melatihnya dan mengeluarkannya, yang akhirnya itulah yang terjadi seiring berjalannya waktu, mereka semua menjadi sangat kuat dan sangat dahsyat dari hakinya. Yang lagi-lagi nggak aneh kok untuk semua kru topi jerami nggak usah haki-hakian semua lah, karena pasti akan sangat membosankan. Toh haki hanyalah sebuah tool saja dalam bertarung dan bukan hal mutlak yang harus selalu ada. Dimana bukankah ada yang namanya teknologi dan buah iblis, dimana ketika mereka sangat mahir menggunakan itu saja, tetap saja mereka pastinya bisa mengalahkan seorang haki user. Contoh lah Franky ketika melawan Sasaki. Teknologi luar biasanya bisa menembus kemampuan luar biasa dari buah iblis dan haki dari Sasaki, karena terbukti ya di SBS jika Sasaki adalah seorang pengguna haki. Lanjut, waktu bertahun-tahun pun terus berjalan hingga mungkin sudah 2 dekade, karena mereka menjadi sangat dekat sekali ya, wajarlah latihan tiap hari yang bersama-sama. Garp pun jadi mulai suka curhat kalau anaknya yaitu Dragon menjadi revolusioner, dan tidak lama cucunya yaitu Luffy ingin menjadi bajak laut. Yang dari situ terlihat jika Kuzan sudah menjadi seorang admiral. Yang wajar juga jika dari situ akhirnya terlihat bagaimana hutang Kuzan kepada Garp, dan bagaimana juga kenapa Kuzan sangat amazed sekali kepada Luffy ketika di Water 7, karena ya itulah hubungan dia dengan kakeknya yang sangat dekat. Wajar juga dia disebut sebagai murid pertamanya, karena sebelumnya Garp selalu menolak, yang akhirnya cuma Kuzan sajalah karena dia tipe orang yang sangat kekeh. Dan kembali ke waktu saat ini, Kuzan pun berkata, kau ternyata telah melahirkan musuh yang merepotkan. Garp menjawab, kau telah diasingkan, dasar murid bodoh. Adu tonjok pun terjadi, di mana keduanya saling menonjok muka dengan sangat kuat. Kilat hitam dan ledakan besar pun terjadi pasca satu tonjokan tersebut. Ya benar, keduanya akhirnya saling terlempar pasca beradu, di mana Garp pun terlihat memegang kepalanya sehabis ditonjok oleh Kuzan, yang lagi-lagi sangat wajar sekali karena pasti dia sangat kesakitan. Dan pada saat itu, manusia pulau yaitu Pizarro pun mulai beraksi dan mencoba mengincar kapal dari Garp tersebut yang sudah ada di lautan, karena dia kesal kenapa isi berita adalah Teach inilah, Teach itulah, di mana mereka juga sebagai komandannya ingin ikutan terkenal. Makanya dia bilang, berita besok pagi akan berisi pahlawan legendaris Garp yang membawa pasukan untuk menolong Koby sang pahlawan, akhirnya dihancurkan oleh kapten keempat yaitu Avalo Pizarro. Dan chapter pun berakhir dengan Garp yang masih terbaring sambil berkata kepada Koby, Koby, jangan lengah karena keadilan pasti akan menang. Wadaw. Nah, kita langsung masuk ya ke bagian analisis nih kesukaan kalian semua. Jadi buat yang belum subscribe bisa langsung klik sekarang juga ya. Oke, kita mulai dari mana ya yang sepertinya cukup menarik. Kita akan mulai dari Kuzan dulu saja deh. Sejujurnya ada hal menarik nih, kenapa Oda memutuskan buat flashback dari Kuzan yang bahkan meniru Garp di sisi tonjokannya. Yang bahkan dari situ pun terlihat bagaimana keras tonjokannya sudah setara dari sisi suara untuk kedua orang tersebut.
Padahal kita semua tahu kan, Kuzan ini pemakan buah iblis es yaitu Hiei Nomi Logia yang sebenarnya sangat-sangat gila sekali, yang tanpa tonjokan saja Kuzan sudah sangat kuat. Tetapi di sini Oda menambahkan plot terkait tinjunya juga yang dikatakan cukup mengerikan, yang sejujurnya cukup terbayar sih. Karena akhirnya di sini dia melapisi tangannya dengan es dan haki juga, dan boom, tonjokan kuat pun beradu dengan sang raja tinju. Ya walau saya pun cukup yakin untuk masalah tinju, Garp jelaslah pasti lebih kuat dibandingkan Kuzan ini. Tapi dari dulu ini kita bisa melihat ya, kelas Kuzan selaku mantan admiral memang lebih kuat dibandingkan komandan Yonko biasa. Yang bahkan Wolf pun langsung terhempas dengan sangat mudah oleh Monkey the Garp. Shiryu juga di satu serangan lumayan cukup terluka lah, walau dia pasti masih bisa bertarung lagi. Tetapi Kuzan juga sudah menerima serangan yang cukup kuat, dan sekarang pun dia masih beradu sekuat itu, yang cukup wajar sih. Toh dulu juga Aokiji cukup menang mudah kan ketika melawan seorang komandan Yonko alias Jozu. Tetapi sebenarnya yang gilanya sih, dari semua itu si sialan Aswinu dia masih bisa menang melawan Aokiji, yang wah nggak kebayang sih skuad apa Sakazuki ini. Yang lalu kira-kira bagaimana dengan Monkey the Garp? Banyak nih yang langsung menghujatnya hanya karena yalah bang, kena satu tusukan aja Garp langsung lemas seperti itu, dibandingin lah sama Shirohige yang masih bisa ratain Marineford setelah tertusuk oleh Squardo, yang bahkan situ pun Shirohige sakit-sakitan. Yang wes tenang dulu bosku, langsung ngegas amat nih. Ibarat ya orang yang nggak tahu apa-apa tapi gue bisa menang dari bacotnya aja. Yuk kita coba analisis bersama. Dimana Shirohige dulu ditusuk oleh manusia sekelas Squardo, yang aduh ini Squardo doang loh, yang banyak yang bilang wajar lagi kenapa dia nggak nge, karena Squardo ini sudah dianggap keluarga oleh Shirohige, makanya dia tidak sadar. Lah bukankah Garp juga dia ketusuk karena lagi sibuk ngurusin bajak laut lain, dan tiba-tiba dia harus nolongin Koby, yang lagi-lagi sangat wajar juga kenapa dia bisa tertusuk. Yang bukan hanya itu, ini Shiryu bos, orang yang dikatakan setara dengan Magellan, yang bahkan sekelas Jinbei, Iva, Krokodil aja mereka takut melawan Magellan. Yang tidak hanya itu, Shiryu adalah manusia menghilang. Lagi-lagi ibarat udah surprise attack, ini lebih surprise lagi karena menghilang jadi double kill lah dibandingkan kayak Shirohige dulu. Lalu juga untuk Shirohige, dia masih bisa menghancurkan Marineford pasca tertusuk oleh Squardo, yang sebenarnya jangan jauh-jauh lah, ditusuk doang mah nggak berasa banget untuk Shirohige juga. Yang bahkan Shirohige ini dia kehilangan sebelah muka aja masih bisa ngeratain Akainu dan Marineford begitu. Ingat di manga ya, Shirohige dia kehilangan sebelah mukanya yang sangat beda banget lah di anime, cuma gitu doang. Yang menurut saya level lukanya sangat jauh sekali. Dimana untuk kasus Garp pun menurut saya sama, di pasca tertusuknya dia sendiri kok yang bilang jika dia baik-baik saja, yang bahkan dia masih bisa senyum-senyum ketika akan beradu jotos dengan Kuzan. Yang lagi-lagi bahkan setelah itu semua dia cuma megang kepalanya doang ala-ala Luffy lah ketika habis digebok oleh Kanabo Kaido, yang sakitan lah. Tetapi nggak lama juga kan Luffy akhirnya bangkit lagi. Dimana Garp juga sama, walau kita nggak tahu ya untuk Kuzan ini pasca beradu terluka seperti apa, tetapi tentu saja untuk Garp pasti dia masih bangkit lagi. Yang bedanya Garp ini masih sehat loh dibandingkan Shirohige dulu, yang bahkan ternyata dia masih bisa berlatih sampai saat ini, yang berarti bisa kita bilang Garp ini masih sangat-sangat fit sekali, sangat jauh dibandingkan Shirohige di Marineford. Jadi kesimpulan kita yang langsung bilang Garp lemah, aduh ini mah cerita lama banget. Contoh, ketika Luffy pingsan dikit lawan Apo, langsung dibacotin lah, bangkit lawan Kaido, semuanya pada happy. Taunya Luffy kalah lagi, akhirnya dibacotin lagi juga. Dan untuk Garp ini, dia baru terbaring biasa saja, langsung dibacotin seperti itu. Yang aduh ini netizen emang bener-bener. Nah tapi kira-kira bagaimana Garp akan berakhir di Hachinosu? Yang memang sih dari kata-katanya kepada Koby sangat-sangat mengindikasikan jika itu akan menjadi kata-kata terakhirnya yang akan diingat oleh Koby. Tetapi apa iya akan seperti itu saja? Dimana sebenarnya banyak sekali opsi yang bisa terjadi, tetapi kalau dilihat dari Garp yang masih bisa bangkit sih, sebenarnya bisa saja dia yang akan menghancurkan tangan-tangan dari Pizarro tersebut yang akhirnya menolong sisanya. Atau mungkin sebenarnya plot yang saya suka adalah jika kok kalian nonton bagian review tadi di mana saya meng-highlight adanya Bogart dari Angkatan Laut di kapal Garp tersebut, yang sepertinya sangat sengaja banget nih Oda simpan kecil, yang kita juga tahu Bogart adalah seorang pendekar
pendekar pedang yang bahkan bisa menjadi tangan kanan dari Garp ini, pasti levelnya mah sudah tidak main-main bos. Dia adalah salah satu orang kepercayaan dari Monkey the Garp. Di mana sebenarnya momen ini akan cukup mirip dengan Pika di Dressrosa lalu, yang bahkan kemampuannya pun cukup serupa. Di mana Pika dipotong-potong oleh seorang pendekar pedang yaitu Zoro, dan siapa tahu Bogart pun akan melakukan hal yang sama. Dia memotong-motong semua tangan besar itu, yang jika kita lihat dari satu kemampuannya saja dulu, dia bisa memotong sangat-sangat kecil sekali, yang sebenarnya cukup mirip dengan Atomic Samurai dari One Punch Man. Di mana alasan Garp berkata keadilan akan menang karena kita juga melihatkan di chapter ini bagaimana bocah Koby itu terlihat sangat-sangat panik sekali. Makanya di sini Garp dengan diam dan tenang menyuruh Koby juga agar tetap tenang dan percayalah bahwa keadilan akan tetap menang. Karena bukankah masih banyak anggota yang sangat kuat di kapal Garp tersebut. Serta saya juga masih penasaran nih, apa ya kira-kira plot yang akan udah berikan. Kenapa dia membawa Koby, Helmeppo, dan Grus yang tertinggal di Pulau Hachinosu? Saya cukup yakin mereka pasti akan berperan sangat-sangat penting sekali, terutama Grus yang buah iblisnya pasti sangat OP sekali loh, yang entahlah apakah itu Logia atau bukan. Atau mungkin saja kita akan mendapatkan pertolongan dari pihak lain seperti contohnya Sengoku dan Suru. Mengingat kita juga mendapatkan plot unik ketika Hina yang memberitahu mereka bahwa Garp sedang menuju ke Hachinosu. Yang sejujurnya aneh banget kan, udah ngasih plot seperti ini kalau akhirnya nggak bakal dibawa kemana-mana. Atau mungkin buat kalian yang tim Garp akan mati di sini, bisa saja Garp akan menyelamatkan ketiganya, di mana Koby dan kawan-kawannya akan dilempar ke kapal, dan Garp sendirilah yang akan tinggal di pulau tersebut untuk menghadang semuanya. Yang sejujurnya ini akan sangat mirip seperti Shirohige yang mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Yang bisa saja Garp yang mati akan menjadi sangat dramatis seperti serial Naruto ketika Pain yang membunuh guru tersayangnya yaitu Jiraiya. Jiraiya adalah sosok ayah bagi Naruto, dan Garp pun sama mengingat Dragon tidak mengurus Luffy. Ya walau cukup sanksi sih, Garp bakal langsung mati begitu saja, yang mungkin dia bakal ngancurin satu pulau Hachinosu ini, yang pada saat itu setelah menang datanglah Teach dan akhirnya Garp akan tertangkap. Yang mungkin ini juga akan masuk ke plot sebelumnya ketika Teach berkata dia ingin menjadi raja, yang tadinya dia akan menukar Koby the Hero, dan sekarang akhirnya dia bisa menukar Garp the Legendary Hero. Yang kira-kira kalian lebih suka opsi yang mana? Coba tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin jangan-jangan semua ini akan seperti perkataan Pizarro, di mana berita besok adalah berisi kehancuran Garp dan yang lain-lainnya. Karena ingat, berita besok itu yang dikatakan oleh narator akan mengguncang dunia, bukan hanya insiden Egghead saja, tetapi kita juga tahu banyak laut Kid yang dihancurkan, serta juga Law yang dihancurkan. Yang sejujurnya ini gila banget sih. Tensi dari One Piece sedang sangat naik banget. Nah, oke, mungkin kalau untuk pendapat saya sendiri terkait chapter ini sejujurnya cukup gila sih. Walau terlihat ini belum masuk ke klimaksnya karena duel-duelnya masih tipis-tipis lah. Apalagi Koby yang cuma jadi beban doang, yang bahkan belum terlihat juga dia akan melakukan apa untuk kedepannya. Jadi akan saya beri nilai 8,7 dari skala 10. Yang semoga chapter depan kita nggak akan dilempar kemana-mana dulu ya, yang kebiasaan Oda Sensei nih suka bikin kentang. Tapi harusnya akhir-akhir ini enggak sih, karena cerita terus berlanjut. Yang coba dari kalian sendiri berapa nih nilai untuk chapter 1087? Langsung tuliskan di kolom komentar juga ya. Sama jangan lupa juga, kita bulan depan banget tanggal 6 akan menjadi episode pertama untuk keluarnya Gear 5 dari Luffy. Ingat catat tanggalnya, tanggal 6 Agustus, yang fix banget sih ini bakal bikin gempar dunia peranimean. Yang bahkan manganya aja di tahun lalu udah segila apa. Nah, kebetulan kami juga dari Daily Merchandise akan rilis kembali edisi spesial limited edition untuk Luffy di mode Gear 5-nya, yang tahun lalu cepet banget nih habis karena lagi-lagi ini limited. Dan sekarang kami juga bakal merilis untuk batch baru yang tentunya dengan beberapa update desain, dimana masalah rilis kapan dan jumlahnya berapa akan disampaikan di IG kami ya, dnm.match. Langsung follow dan DM biar nggak ketinggalan antri untuk kaos dari Luffy ini. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Buat kalian yang mendapatkan insight dan terhibur, bisa bantu donasi dengan super thanks atau bantu like, subscribe pun gak masalah yang masih gratis. Yang
yang udah lama nih nggak bikin review kayak gini, cukup kangen juga ya bahasan seperti ini. Oh ya, buat yang belum follow juga, untuk Threads dari Devil Nomi ada aplikasi baru dari Instagram, langsung follow juga ya, karena bakal jadi tempat bacot mimi nih di Threads tersebut. Nah jadi oke lah, share video ini ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.